Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Lestari Kusmedi dengan NIM 210024162. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh Ibu Dr. Dra Sumaryati MHum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem filsafat hukum. Sistem filsafat hukum terdiri dari 3, yaitu ontologi hukum, epistemologi hukum, dan aksiologi hukum. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ontologi hukum. Ontologi hukum merupakan sebagai hasil penerapan ciri berpikir filosofis radikal. Ruang lingkup ontologi hukum yaitu objek kajian ilmu hukum dan sifat adanya hukum. Dari dua objek tersebut, tidak akan ada masalah apabila di dalamnya sudah ada kesadaran hukum. Jadi, objek dari ilmu hukum yang sesungguhnya adalah mengenai kesadaran masyarakat itu sendiri. Untuk mengembangkan dua objek tersebut perlu beberapa kajian. Kajian tersebut biasanya diawali dengan meragukan kebenaran asumsi dasar seperti asas-asas hukum. Contohnya, asas praduga tak bersalah. Di dalam hukum terdapat asas praduga tak bersalah, namun pada kenyataannya asas ini masih perlu diragukan kebenarannya. Hal ini bisa dilihat dari masyarakat kita dengan mudahnya menganggap seseorang itu bersalah padahal belum adanya putusan dari pengadilan itu sendiri. Contohnya seperti kasus seorang anggota BEM dari mahasiswa UNY yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap adik tingkatnya. Masyarakat beramai-ramai menyerbu akun mahasiswa yang diduga melakukan pelecehan itu. Masyarakat berbondong-bondong menghujat mahasiswa tersebut. Padahal belum ada putusan dari pengadilan bahwasanya mahasiswa tersebut terbukti dan meyakinkan bahwa mahasiswa tersebut bersalah. Sehingga bisa dilihat bahwa asas praduga tak bersalah ini belum benar-benar diterapkan dalam masyarakat kita. Pada kenyataannya, mahasiswa tersebut tidak terbukti bersalah, yang ternyata berita tersebut hanya sebuah fitnah yang muncul akibat kesal karena tidak diterima sebagai anggota BEM. Jadi, asas praduga tak bersalah ini harus bisa diterapkan di masyarakat kita. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu epistemologi hukum. Dimensi epistemologi hukum ini ada sebagai konsekuensi penerapan ciri berpikir filosofis integral. Epistemologi hukum ini sendiri membahas mengenai sumber hukum, metode ilmu hukum, baik itu mengenai pengembangan ataupun penemuan metode ilmu hukum itu sendiri dan ukuran kebenaran pokok-pokok hukum. Yang terakhir kita akan membahas mengenai aksiologi hukum. Dimensi aksiologi hukum diakibatkan dari penerapan ciri berpikir komprehensif dan sistematik. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai sistem filsafat hukum. Sekian pemaparan materi dari saya. Atas kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.